Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu meme koin yang teman-teman semua banyak banget request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu meme koin Michi, teman-teman. Dan tentu karena ini adalah meme koin yang mana pergerakan harganya atau perubahan harganya sangat-sangat dipengaruhi oleh community dan juga atensi pasar yang sedang happening. So disclaimer dulu sebelum video ini saya lanjut bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice, teman-teman. Nah, buat kalian juga yang belum tahu maybe saya relatif masih baru banget create Instagram account. So buat teman-teman yang mau tungguin nih atau nantiin konten-konten seputar kripto dan investasi, dan mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar kripto dan investasi, feel free untuk follow dan ikutin aja Instagram account saya dengan username tertera. Dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya, boleh banget tanyain aja atau drop aja pertanyaan kalian di kolom komentar di beberapa postingan saya, teman-teman. Dan oke, di sini kalau kita cek berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasarnya, kita akan menjumpai bahwasannya Michi ini sudah berada di ranking ke-623 berdasarkan kapitalisasi pasarnya atau market cap-nya. Dan buat teman-teman yang kadang-kadang masih nanya nih, untuk suatu aset tertentu, suatu koin tertentu atau suatu token tertentu bisa dibeli di mana? Jawabannya kalian tinggal buka asetnya atau koinnya atau tokennya dan kalian tinggal klik di bagian market ini dan teman-teman akan menjumpai berbagai exchange mulai dari CEX maupun DEX dan juga pair penjualannya, teman-teman. Dimana tentu sekali lagi saya ingatkan ini bukan ajakan jual beli, melainkan ini hanya untuk tujuan edukasi semata. Dan harapannya teman-teman tetap lakukan riset mandiri dan due diligence terhadap berbagai exchange yang teman-teman gunakan maupun berbagai aset yang hendak teman-teman transaksikan. Dan oke, di sini maybe buat teman-teman yang belum tahu untuk Michi itu apa, kalian bisa banget untuk baca-baca di artikel seperti ini, di mana di sini dijelaskan bahwasannya Michi ini membranding atau mengeklaim dirinya sebagai the most memeable cat on the internet, yang mana secara jelas merepresentasikan atau memberitahu kita bahwasannya Michi ini adalah suatu token meme atau meme coin yang bertemakan kucing dan dibangun di atas jaringan Solana atau di atas ekosistem dari Solana. Dan di sini kalian juga bisa baca berbagai hal seputar Michi, mulai dari tokenomic dan berbagai hal lainnya. Dan tentu saya sangat menyarankan teman-teman untuk membaca artikel-artikel informatif seperti ini untuk berbagai aset. Dan teman-teman tenang aja, karena seperti biasa saya juga nggak di-endorse. Jadi teman-teman boleh baca di artikel sumber manapun, asalkan dari sumbernya itu kredibel dan tentu isinya harus dapat dipertanggungjawabkan, teman-teman. Dan harusnya ya teman-teman udah nggak ada alasan lagi untuk nggak baca-baca artikel bermanfaat dan informatif seperti ini, karena memang untuk dari segi bahasa juga harusnya udah nggak ada kendala, teman-teman. Karena biasanya salah satu kendala yang paling banyak saya temui adalah karena maybe beberapa orang ada yang kurang fasih berbahasa Inggris, namun sekarang udah banyak kok artikel yang menyediakan informasinya dalam bentuk bahasa Indonesia. So harusnya udah nggak ada alasan lagi buat teman-teman tidak membaca informasi-informasi seperti ini. Dan oke, di sini kalau kita pindah sebentar ke chartnya atau ke price action-nya, dan di sini kita akan coba bahas dari cukup early atau cukup awal, di mana ketika Michi ini listing, actually dia cuman konsolidasi aja, teman-teman, di area batas atas di sini dan juga di batas bawahnya di sini, atau dengan kata lain dia cuman sideways aja sampai di deket-deket akhir September, teman-teman. Nih kalian bisa lihat di kisaran harga ini lah ya, di deket tanggal belasan sampai ke 20-an, teman-teman. Nah, di sini dia mulai running dengan cukup baik atau cukup signifikan, di mana kalau kita ukur dari bawah sini ke topnya, itu lebih dari 400% teman-teman untuk penguatannya. Dan di sini tadi kurang jelas, kita coba ukur ulang. Nah, lebih kurang 400% lebih teman-teman untuk kenaikannya. So, congratulations maybe buat teman-teman yang memang udah untung atau udah profit dari Michi ini. Dan di sini kita akan coba gambar untuk struktur marketnya atau structure marketnya. Di sini dia bentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan sangat disayangkan di sini dia harus membentuk yang namanya lower low sekaligus mengakhiri untuk bullish sequence-nya atau runutan bullish-nya. Dan di sini ya kalian bisa lihat semenjak di sini dia membentuk lower low, harganya terus terkoreksi dan terus membentuk struktur bearish. Di mana di sini adalah lower low, lower high, kemudian di sini lower low lagi, and then lower high, dan possible di sini adalah lower low lagi, teman-teman. Dan di sini kalau kalian lihat juga, actually ya, Michi ini baru aja bouncing dari demand area krusialnya. Dan kenapa ini saya sebut krusial? Karena sebenarnya Michi ini belum pernah bermain di bawah area demand area ini, teman-teman. Kalian bisa lihat demand area ini menahan setiap pergerakan turun dari Michi dan sampai sekarang ini belum di breakdown, teman-teman. So memang ketika teman-teman hendak bertransaksi di Michi ini dan maybe ada yang
melirik dari demand area ini, harusnya maybe teman-teman udah maybe ada yang profit ya, kalau misalkan teman-teman notice demand area di sini. Namun saya ingatkan sekali lagi, meskipun teman-teman itu maybe tertarik sama Michi ini karena memang lagi ada di demand area, dan juga memang secara risk to reward ratio kalau teman-teman, bertransaksi di demand area ini mungkin cukup baik. Namun saya harus kasih tahu dulu bahwasannya belum tentu aset yang udah naik nggak bisa naik lagi, begitu juga dengan aset yang udah turun, belum tentu nggak bisa turun lebih jauh lagi, teman-teman. Maka teman-teman harus, due diligence dan lakukan riset mandiri banget, teman-teman. Dan di sini saya akan mungkin memaparkan beberapa probability yang mungkin terjadi sama Michi ini. Di mana yang pertama, teman-teman, itu ada potensi memang ya, di sini bouncing dan if tekanan jualnya atau tekanan belinya itu lebih kuat daripada tekanan jual, jadi, dengan kata lain tekanan jualnya itu lebih lemah dibandingkan tekanan belinya, atau lebih banyak buyers atau more than buyers than sellers, teman-teman, atau more buyers than sellers, atau lebih banyak pembeli dibandingkan penjual. Di sini akan merepresentasikan atau akan tercermin di harganya, ada potensi ya memang Michi ini akan climbing up, paling enggak testing dulu deh ke supply area di atas ini. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena memang mungkin demand area ini ada potensi ya membawa lebih banyak buyers, teman-teman. Karena memang mungkin beberapa ada yang anggap harganya udah cukup murah untuk dibeli dan berbagai hal atau pertimbangan lainnya, teman-teman. Dan di sini ada potensi juga meskipun tadi saya bilang ada potensi ya atau kemungkinan untuk bouncing, di sisi lain juga ada potensi ya. Di sini apabila memang tekanan jualnya ternyata sangat kuat, teman-teman, atau melebihi tekanan belinya, maka ada potensi untuk Michi ini justru terbreakdown dari demand area, di sini, teman-teman. Dan jika hal ini terjadi, maka jujur secara price action menurut saya Michi ini sama sekali gak menarik karena ada potensi justru dia bergerak seperti ini, teman-teman. Which is, ketika dia breakdown, dia testing dulu ke resistance-nya yang sebelumnya adalah area support, dan selanjutnya dia akan terus, membentuk struktur yang relatif bearish, teman-teman. Sampai ada harga, maybe harga psikologis ataupun harga-harga yang dianggap cukup murah untuk para buyers bisa mengakumulasi kembali, teman-teman, atau tertarik untuk membeli Michi ini. Dan di sini ya, teman-teman bisa pertimbangkan sendiri tentu sesuai dengan, analisa dan preferensi teman-teman. Dan tentu saya harus ungkapkan sekali lagi, secara realita dan secara struktur ini relatif bearish, teman-teman. Karena kalian bisa lihat di sini dia terus membentuk lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Dan kalian coba compare secara volume, teman-teman. Di sini ya, kalian bisa lihat dia memang naik di sini cukup signifikan. Maybe kalau kita ukur candle ini, teman-teman, itu, lebih dari 40% atau 30-an% ke atas. Tapi kalian bisa compare sama penurunannya yang deres banget kayak air terjun, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di sini merah semua, naik sedikit langsung disambut merah lagi, teman-teman. Jadi kalian bisa tahu secara momentum dan juga secara volume di sini pastinya, lebih tend to bearish, teman-teman, atau cenderung ke arah bearish, teman-teman ya. So kalian harus sadar realita tersebut terlebih dahulu sebelum kalian memang hendak melakukan transaksi tertentu di Michi ini. Dan kalau kita coba intip ya, di sini kalian kalau coba intip sedikit untuk Michi ini, untuk bisa kembali bullish, teman-teman, atau untuk bisa kembali memasuki struktur bullish-nya, di sini Michi ini paling nggak harus, reclaim dulu deh atau take over untuk area resistance yang di sini. Karena kalian bisa tahu nih posisi lower high terakhir kita itu ada di sini. So, if dia bisa breakout dari resistance di sini, selain dia itu bisa menjadikan resistance ini demand area yang which is bisa menjadi lantai untuk dia bergerak lebih jauh, secara struktur juga Michi ini mematahkan untuk, bearish sequence-nya. Jadi ini adalah indikasi yang sangat positif jika memang Michi ini berhasil breakout dari resistance di sini. Dan selama Michi ini bisa bertahan dari demand area di sini, menurut saya untuk pergerakan Michi ini actually belum akan kemana mana, dan teman-teman mungkin bisa perhatikan aja nih untuk 2 area penting di sini, teman-teman. Jadi if dia breakout salah satunya, maka maybe itu akan menentukan untuk area pergerakan dari Michi ini selanjutnya. Dan hopefully ya memang kalau misalkan Michi ini ternyata bisa bullish kembali dan breakout dari supply area di sini, maka memang ada potensi untuk Michi ini mengejar ke resistance selanjutnya, which is di, kisaran harga ini, teman-teman, yang saya marking di sini. Dan oke, kita akan move lagi ke sini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih, secara analitik, actually ini adalah Q1-nya atau kuartal pertama dari Michi ini, di mana di kuartal 2 tahun 2024 sebelumnya ini dia relatif hijau, namun di Q3 dan Q4 dia terkoreksi, teman-teman, dengan cukup signifikan. So, let's see apakah di Q1 ini akan menjadi kuartal yang relatif baik untuk Michi atau sebaliknya justru akan menjadi kuartal yang buruk atau bad quarter untuk Michi ini. Feel free, teman-teman, seperti biasa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah seputar Michi ini, apakah menarik atau justru masih banyak kok koin-koin lain atau justru meme coin lain yang lebih menarik secara return dibandingkan Michi ini. Feel free tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Dan buat kalian yang mau request analisa koin bisa dengan komen juga di kolom komentar di bawah aja, dan kalau banyak yang tertarik nanti akan saya usahakan untuk bahas cepatnya. Dan buat teman-teman yang mau sekaligus support saya bisa banget dengan, request analisa koinnya di link traktir yang tertera di, bio akun TikTok saya ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya, teman-teman. Dan that's all sih sebenarnya teman-teman seputar Michi ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah support saya selalu dan udah nonton video ini sampai habis. And I'll see you teman-teman in the next video.